Halo, apa kabar semuanya? Kita akan membicarakan tentang mikrofon dan mikrofonnya ini bukan mikrofon yang bertipe cardioid. Apa kekurangannya kalau misalkan kita menggunakan cardioid? Menggunakan cardioid mikrofon itu menyebabkan kita hanya mendengar suara yang ada dari depan saja. Jadi tidak ada mendengar suara surroundingnya, sekitarnya itu tidak terekam dengan baik. Sedangkan ada beberapa kasus atau beberapa scene yang kita inginkan adalah kita ingin supaya pendengar bisa mendengarkan, misalkan ada seperti hembusan angin dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan seperti itu. Jadi kalau menggunakan mikrofon cardioid, dia hanya fokus dari yang di depan dia saja, sedangkan yang dari belakang lebih tersurprise, tertekan ya suaranya, jadi tidak begitu kedengaran, apalagi kalau yang dari belakang. Untuk keperluan saya saat ini, saya memerlukan mikrofon yang stereo. Mikrofon yang stereo adalah yang ada dua receiver, yang ada dua penerimaan kiri kanan, sehingga suara yang didengar itu bukan hanya dari suara saya saja, tapi mungkin suara orang di sekitarnya juga akan terdengar, tapi tentu dengan cara penggabungan yang bersifat stereo. Mikrofon yang saya beli hari ini itu adalah mungkin ini model ini jarang di review di YouTube, juga jarang saya perhatikan. Itu adalah Boya yang bertipe BY-MM3. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, ini ada stereo ya, ada dua receiver, oke? Ada dua receiver. Kemudian ini adalah hot shoe-nya ya. Jadi ini berbeda sekali dengan yang misalkan kalau model mikrofon Boya MM1, di mana dia tipenya seperti cardioid, seperti tubular gitu ya. Nah, kemudian kalau saya melihat dari spesifikasi di belakangnya begitu ya. Dari spesifikasi di belakang itu disebutkan bahwa polar pattern-nya itu adalah omnidirectional. Omnidirectional berarti adalah dari segala arah gitu ya. Nah, kemudian ini tidak menggunakan power, jadi tidak ada baterai ya, jadi hanya plug and play ya mikrofon ini. Yang menarik ini adalah bahwa kalau kita lihat secara perbandingan dari tulisan yang di dalam box ya, itu di Boya MM1 itu sinyal to noise rasionya itu adalah 74 dB ya, 74 dB sinyal to noise rasionya. Nah, sedangkan yang di Boya MM3 ini itu sinyal to noise rasionya ya lebih tinggi, 80 dB. Kemudian beratnya 28 gram saja. Oke, mari kita unboxing. Nah, bentuknya seperti ini, boxnya seperti ini ya. Kemudian mari kita buka aja ya. Begitu kita buka, nah di sini dia memberi pouch. Jadi ada pouchnya. Oke, pouchnya seperti ini, ya. Nah, pouchnya seperti ini. Kemudian begitu kita buka, nah mikrofonnya itu seperti ini. Kemudian yang menarik lagi bahwa di dalam pouchnya ini sama dengan Boya MM1, di mana di Boya MM1 mereka memberikan dua jenis kabel kan, yang jenis TRRS dan jenis TRS. Ini pertama, ini adalah kalau kita lihat ini ada tiga balutan. Ini adalah tipe TRRS. Kemudian yang ini adalah tipe TRS. Mereka juga memberikan dua tipe covernya. Oke, mungkin teman-teman udah tahu lah, ada yang namanya, kalau famousnya itu kan dead cat ya. Nah, dead cat ya, ini dead catnya seperti ini. Kemudian selain dead cat, dia juga memberikan foam ya, memberikan foam. Jadi kayak dalam bentuk gabus lah gitu ya. Saya akan melakukan tes terhadap Boya MM3 ini. Oke, Boya MM3. Kemudian kita lihat nanti hasilnya seperti apa ya. Oke, sekarang teman-teman, ini adalah menggunakan Boya MM3 tanpa menggunakan cover. Jadi tanpa menggunakan dead cat, tanpa menggunakan foam ya. Ini adalah menggunakan mikrofon Boya MM3 tanpa ada cover apapun di mikrofonnya ya.
Baik, teman-teman, ini adalah menggunakan mikrofon Boya MM3 dan mikrofonnya itu bagian corongnya itu ditutup dengan busa, dengan foam tadi. Baik, teman-teman, ini adalah masih menggunakan Boya MM3, model MM3, tapi mikrofonnya itu ditutupin dengan dead cat. Itu adalah untuk melihat perbandingannya nanti dengan yang sebelumnya, di mana sebelumnya itu mikrofonnya hanya ditutup dengan busa seperti ini. Ini adalah percobaan Boya MM3 dengan menggunakan dead cat menutupi mikrofonnya. Nah, saya nggak tahu teman-teman bisa dengar ada ini nggak apa? Ada gemerci air. Oke. Kalau nggak kedengeran berarti dead cat yang saya gunakan saat ini untuk mikrofon ini sangat bagus, bisa meredam suara sekitarnya. Ya. Nah, ini untuk sekaligus ngetes mikrofon. Dengar nggak suara airnya? Oke. Mudah-mudahan dengar ya. Ya. Oke. Bisa kita berjalan di sini. There's a car, no? Okay, 2 cars coming the down. two that we saw going up. Yeah. The one. Okay. Halo. Good. Halo. Okay. Ini jalannya yang akan mendaki lagi. I guess this is a sharp right turn. This one. Okay. Kita nanti naik lagi. Ya. Saat ini saya berada di Bukit Batu Pahat di Kuala Kubu Baru. Saya sudah di atas puncak bukitnya. Bukit Batu Pahat ini terkenal dengan sebagai base untuk paragliding, ya. Kalau teman-teman perhatikan tuh ada yang melakukan paragliding, ya. Nah, sekarang saya mau menuju ke salah satu tempat yang biasa orang akan berfoto-foto lah di sini, gitu ya. Ini salah satu viewpointnya, ya. Jalannya seperti ini. Oke. Nah, inilah pemandangannya yang didapat, ya. Seperti yang teman-teman lihat, itu ada masjid. Masjid itu dekat. Nah, yang di sini ini adalah Taman Tasik Milenium, ya. Di Kuala Kubu Baru ada nama satu Taman Tasik Milenium. Itu biasanya tempat orang-orang untuk jogging, untuk melakukan aktivitas outdoor, gitu-gitu ya. Nah, pemandangan yang bisa dilihat dari atas Bukit Batu Pahat ini. Oke. Itu dia. Ya. Jadi mereka akan melakukan paragliding. Jadi mereka akan terjun dari mereka akan berlari ini menuruni slope ini, kemiringan ini, terus lari, terus nanti setelah itu akan terbang begitu. Oke, terbang. Setelah itu udah mengitari itulah danau itu, terus nanti berhenti di landingnya di situ, di antara dua danau itu. Ya, sekarang mereka persiapan. Kalau kita perhatikan ini ada 3 orang tandem ini. Jadi mereka ada orang di belakangnya yang akan ikut. Oke. So ya, kita lihat ini ada 3 orang yang mau terjun ya. Ada 3 orang tapi dengan masing-masing tandem. Nah, ini yang duluan. Perhatikan. Oke. Oke. Sudah terbang. Kemudian ini yang kedua. Oke. 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 Ini berikutnya.
Oke. Good. Oke. Nah, itu kan mereka terbang tuh, apa 3 x 3 itu terbang. Oke. Ya. Nah, itu mengitari danau itu nanti, terus nanti mendarat di bawah itu, di antara dua danau itu. Nah, saat ini saya masih di Bukit Batu Pahat. Sebentar lagi 2 menit lagi kita akan meninggalkan Bukit Batu Pahat. Jadi ini pemandangannya di belakang sana. Batu Pahat ini ketinggiannya 434 meter di atas permukaan laut. Dan di sini adalah Taman Milenium di Kuala Kubu Baru. Ya, dan ini adalah pemandangannya yang kita bisa lihat. Ya. Nah, yang ini atas ini adalah Bukit Kutu, ya, Bukit Kutu. Bukit Kutu untuk berjalan sampai ke puncak Bukit Kutu itu sekitar 6 sampai 7 jam. Baik, kita akan meninggalkan Bukit Batu Pahat saat ini. Kita akan turun sejauh 3 km lagi. Bye bye.